kembali ke ruang Zoom. Ya, Bu. Ya. Oke, ini kita langsung mulai aja ya. Ini reviewer kita sudah hadir atau belum ya? Terus saya cek dulu ya. Oh, udah hadir. Bisa ini ya. Oke, yang ini nanti kita diseminasinya dimulai dari penelitian dulu, baru PKM ya. Jadi untuk urutan pertama yang penelitian itu Ibu Maisyah ya, Bu Maisyah duluan nanti ya. Oke, ini jadi yang pertama, urutan pertama, ini langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya di sini sebagai MC untuk memandu acara diseminasi PKM dan penelitian kita pada siang hari ini. Eh, yang saya hormati Ibu Kaprodi Kimia, Bu Maisa Purnamasari, SPD MSI, dan reviewer kita yang eh, dari Prodi Kimia juga, yaitu Pak Yohan, SSI, MSI ya, yang akan mereview penelitian dan PKM. Baik, langsung saja ini urutan pertama untuk menampilkan menampilkan diseminasi apanya hasil penelitiannya adalah Ibu Maisha Purnamasari dengan judul penelitiannya adalah uji fitokimia dan antioksidan kulit buah berenuk Crescentia cujute. Kepada Ibu Maisha dipersilakan. Ibu dulu. Bu Maya, Bu Nisa mau duluan karena Bu Nisa mau ada kegiatan lagi, mau praktikum. Oh ya, oke. Kita tukar ya. Jadinya Bu Nisa duluan, Bu Farotunisa, untuk memaparkan hasil penelitiannya dengan judul studi absorpsi logam besi Fe pada tanah bentonit. Ibu Nisa dipersilakan. Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya yang telah mempersilahkan kepada saya dan memberikan waktu. Yang terhormat Ketua Program Studi Kimia Ibu Maisa Purnamasari, yang saya hormati di sini reviewer yaitu Pak Yohan SSI MSI dan Bapak Ibu dosen serta mahasiswa yang hadir di Diseminasi Penelitian dan PKM dosen Program Studi Kimia. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, sebelumnya adalah ada perubahan judul dari judul proposal yang sebelumnya karena tadinya mau sesuai dengan proposal, namun saya kesulitan untuk mendapatkan bahan baku tanah bentonitnya. Jadi saya ubah. Penelitiannya adalah uji inhibisi kompleks oksovanadium dengan ligan 2262 terpiridin terhadap aktivitas enzim alfa amilase. Jadi sebenarnya ini menggunakan kompleks yang sudah disintesis pada saat saya eh, S2 dulu. Nah, tapi mm, ada yang dilakukan ada jadi kompleksnya sudah jadi. Nah, yang berbeda adalah menguji aktivitasnya terhadap enzim alfa amilasenya. Nah, seperti itu. Nah, jadi latar belakangnya adalah dari diabetes mellitus karena memang sebenarnya bidang penelitian saya itu harusnya bioanorganik kalau terus linier gitu. Jadi bioanorganik itu adalah memanfaatkan senyawa-senyawa anorganik seperti senyawa kompleks untuk diaplikasikan di bidang kesehatan. Nah, salah satunya misalnya ini sebenarnya kalau cakupan bioanorganik itu banyak tidak hanya diabetes mellitus, nanti bisa sebagai anti kanker, bisa juga sebagai antioksidan, bisa juga yang lainnya dan kompleks yang digunakan juga itu banyak seperti itu. Nah, untuk diabetes mellitus sendiri kita tahu bahwa itu merupakan penyakit yang telah banyak diderita ya di dunia itu sekitar 422 juta jiwa dan di Indonesia itu sekitar 10 juta jiwa. Ini adalah data tahun 2024. Pada tahun 2030 ini akan meningkat tajam. Nah, oleh karena itu berbagai penelitian untuk menemukan
memerlukan suplemen atau misalnya obat untuk menurunkan atau mengatasi penyakit ini terus dilakukan. Nah, yang paling fokus di sini adalah yang menariknya adalah senyawa kompleks. Jadi senyawa kompleks itu dilakukan beberapa penelitian bahwa dia bisa berperan seperti insulin seperti itu. Nah, khususnya adalah senyawa kompleks oxovanadium atau vanadium bervalensi 4 seperti itu. Jadi ada VO ya, VO di sini dengan ligan-ligannya seperti itu. Nah, eh, latar belakangnya adalah awalnya adalah karena si garam vanadium itu strukturnya mirip dengan fosfat. Nah, jadi setelah berbagai penelitian ternyata dia bisa memiliki aktivitas anti diabetes. Nah, tapi kalau garam itu kan sifatnya tidak stabil. Nah, jadi beralih dan memiliki tingkat toksisitas tinggi. Nah, jadi beralih ke kompleks karena kan kalau kompleks itu ikatannya lebih stabil. Jadi di dalam tubuh itu tidak mudah terdegradasi seperti itu. Nah, untuk mengetahui aktivitasnya tentunya itu kan harus uji coba in vivo dan in vitro. Nah, kali ini saya hanya in vitro untuk inhibisi aktivitas enzim alfa amilase. Nah, penelitian sebelumnya itu jenis apa ligan yang divariasikan itu ada ligan bidentat, ada campuran ligan bidentat dan tridentat, dan ada ligan tetradentat. Ini adalah beberapa senyawa kompleks yang sudah diuji. Nah, terus yang menariknya adalah yang jarang sekali di apa namanya teliti adalah yang ligan tridentat. Nah, ligan tridentat itu salah satunya adalah oxovanadium terpiridin. Nah, ini kompleks yang sudah ditemukan di artikel sebelumnya. Jadi saya mensintesis ulang dengan metode yang sama. Strukturnya juga sudah teruji dengan XRD single kristal dan ini adalah strukturnya. Jadi apa namanya? VO-nya itu di sini. Nah, ini apa namanya oksigennya ligan terpiridinnya itu tridentat dengan atom donor nitrogen, lalu SO4-nya di sini juga berikatan. Nah, ini adalah ikatan hidrogen antara air berupa hidratnya. Nah, jadi yang belum dilakukan adalah apakah si tridentat dengan oxovanadium itu memiliki aktivitas anti diabetes. Nah, itu yang belum dilakukan. Nah, ligan terpiridin sendiri itu adalah bentuknya apa senyawa heterosiklik ya dengan nitrogen itu sebagai atom donor. Nah, ini adalah hipotesisnya kenapa dia bisa bereaksi atau apa namanya di dalam tubuh. Nah, itu dia bisa berikatan hidrogen dengan protein target. Nah, di sini kan ada nitrogen ya. Dan dia juga pasti di senyawa heterosiklik. Ini dia punya hidrogen kan. Nanti dia bisa berikatan hidrogen dengan protein target melalui N ataupun melalui H-nya. Nah, terus juga bisa berperan sebagai antioksidan. Ini penelitian sebelumnya. Jadi, dari senyawa heterosikliknya saja dia sudah mempunyai bakat atau apa ya studi awal gitu sebagai antioksidan gitu. Jadi bisa dilanjutkan itu menjadi dasarnya. Nah, terus uji inhibisinya itu sebenarnya banyak ya. Kalau misalnya yang dilakukan di paper-paper untuk anti diabetes itu bisa inhibisi FFA release, FFA itu free fatty acid ya atau asam lemak bebas, bisa juga dengan enzim-enzim pencernaan. Nah, jadi banyak sebenarnya. Jadi apa namanya tergantung yang bisa dilakukan aja apa seperti itu dari kemudahannya. Nah, ini kalau di sini adalah uji inhibisinya itu terhadap enzim alfa amilase yang ada di ludah. Jadi kan alfa amilase itu adalah enzim pencernaan yang memotong apa ya pati atau polisakarida menjadi disakarida yaitu tepatnya adalah maltosa seperti itu. Nah, ininya aktivitas si enzim ini harapannya bisa ditekan oleh si kompleks yang tadi. Nah, logikanya kalau misalnya di inhibitor atau di kan tentunya nanti si pati itu akan tetap menjadi polisakarida. Jadi kadar gula darahnya itu tidak meningkat seperti itu. Mekanismenya kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk metode penelitiannya. Metode penelitiannya itu nanti si enzim
apa alfa amilasenya itu dicampur dengan inhibitor, tentunya nanti ada kontrol positif yang berupa tanpa inhibitor, di preinkubasi selama 10 menit, lalu ditambahkan dengan pati 1% berat per volume. Nah, lalu larutan campuran itu ditambahkan DNS. Nah, DNS itu adalah apa namanya indikator metode kolorimetri karena nanti kan serapannya itu diukur menggunakan spektroskopi UV vis. Jadi kita harus menggunakan apa indikator atau agen yang bisa direduksi yang berwarna seperti itu. Nah, lalu nanti dididihkan selama 15 menit. Nah, 15 menit ini harapannya ada interaksi antara si enzim inhibitor dan si DNS. Nah, lalu diukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Nah, hasil penelitiannya ini kalau ini kompleks yang sudah jadi memang dari dulunya sudah ada ya. Di analisis unsur juga sudah terbukti untuk terbentuk gitu. Jadi sesuai kadar CHNS-nya ini pakai data yang dulu aja. Nah, kalau yang ini adalah data yang baru. Kalau data yang barunya ini adalah eh, kurva standar maltosa. Jadi awalnya kita menggunakan kurva standar dulu, lalu dibandingkan dengan akar BOS. Akar BOS itu seperti apa namanya standar positifnya. Nah, lalu ditentukan IC50 dari akar BOS-nya. Nah, IC50 itu kan adalah inhibitor concentration di mana si akar BOS itu bisa menginhibisi eh, apa ya enzim alfa amilase itu sebanyak 50%. Nah, terus didapat IC50-nya itu 72 mikromolar. Nah, 72 mikromolarnya itu digunakan dosisnya itu terhadap si kompleks. Nah, kompleksnya ini terbukti ketika si akar BOS itu 50%, si terpiridin sulfat itu adalah 24%. Nah, tapi walaupun apa namanya tidak sebaik akar BOS, tapi dia tetap memiliki potensi untuk menginhibisi enzim seperti itu. Nah, kenapa di sini saya meneruskan penelitian ini? Karena kebetulan apa namanya bimbingan skripsi itu rencananya untuk sintesis kompleks lain dari logam krom dengan ligannya dari asam amino. Jadi nanti data-datanya itu harapannya bisa terkumpul dengan objek yang sama atau subjek apa namanya eh, enzim yang sama, lalu nanti bisa dibanding-bandingkan dan dirasionalisasi sebab akibatnya. Jadi nanti ada sebuah kesimpulan seperti itu. Jadi sarannya adalah perlu dilakukan kompleks lain. Nah, tentunya nanti ini didapat misalnya dari penelitian mahasiswa atau penelitian selanjutnya untuk kompleks-kompleks yang lain seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Junita. Bu Maya, maaf, selaku. Baik, terima kasih Bu Nisa. Berikutnya dipersilakan kepada reviewer untuk memberikan saran ataupun apa apanya gitu lah ya. Saran dan komentar atau kritik. Dipersilakan kepada Bapak Yohan untuk memberikan saran ataupun komentarnya kepada terhadap hasil penelitian Bu Nisa. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih pada Maya atas kesempatannya. Mungkin ada beberapa hal yang sudah saya amati tadi ya, penelitian sudah bagus mengenai kompleks. Ya. Nah, kira-kira sudah ada outputnya nggak, Bu? Keluarannya udah ada, jurnal belum? Udah ada belum? Belum, Pak. Makanya nanti ini bisa dibandingkan dengan data-data lainnya. Ya, sebenarnya udah ada ya. Kalau di dalam diseminasi ini sudah ada output ya, nanti minimal itu nanti sudah terima jurnal baik yang non ISN maupun yang terakreditasi Sinta ataupun non Sinta ya. Jadi minimal ada accepted-nya dulu dah ya. Kalau nggak belum publish ya. Mungkin itu selanjutnya itu nanti eh,
Kalau ini kalau bisa dilibatkan mahasiswa juga Bu ya untuk penelitian ya. Jadi bisa dapat dua ya penelitian mahasiswa penelitian yang terintegrasi dengan mahasiswa ya. Bisa juga itu. Oke, mungkin itu saja untuk penelitiannya sudah bagus, tinggal dilanjutkan dengan mahasiswa untuk yang mungkin skripsi ya, untuk yang tadi kompleks dihubungkan dengan, ya mungkin tadi butuh simulasi sih, kalau kalau saran saya butuh simulasi sebelum diaplikasikan ke in vitro tadi, jadi agak nyambung teori sama prakteknya gitu sih. Simulasi gimana Pak maksudnya? Ya interaksi antara itu yang eh, gula tadi ya, sama kompleksnya. Oh iya Pak. Ya mungkin bisa dibantu dengan Pak itulah Pak Ya, Anjola. interaksinya ya, ya ikatannya. Iya Iya Pak, baik. Jadi sebenarnya sih saya pengennya sih fokus ke satu kompleks ya karena apa namanya biar nanti padanannya apple to apple. Nah, tapi saya kesulitan untuk mendapatkan prekursornya. Jadi kemarin itu nyari-nyari bahan belum dapat prekursornya. Jadi yang yang si Nauro itu saya kasihnya logam krom gitu, yang kira-kira bisa didapat gitu. ya kalau Panadem sulit Bu nyari kompleksnya Bu. Iya, Jadi iya. Jadi memang kalau bisa sulit. Jadi bagusnya kan satu kompleks tapi ligannya banyak, nanti tinggal dibandingkan gitu. Nah, itu tapi saya belum bisa teruskan karena kekurangan prekursor, tidak dapat eh, apa namanya sumbernya. Jadi nanti yang untuk penelitian mahasiswa itu pakai logam kromium sama Cu coba. ya kalau problem paling adanya Vanadium pentoxide ada itu. Banyak Ya, kalau V2O5 bisa Pak sebenarnya direduksi pak jadi VO sulfat itu tinggal direflaks direduksi. Nah, tapi untuk perhitungannya tuh sulit itu. Jadi kan karena harus murni kayak gitu. Nah, jadi susah sih. Gitu, Pak. ya mungkin itu aja Bu ya untuk Ya, terima kasih Pak saran Yohan. dan juga masukannya ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Maya sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Yohan untuk sarannya. Berikutnya adalah hasil penelitian yang akan dipaparkan oleh Bu Maisyah Purnamasari yang berjudul Uji Fitokimia dan Antioksidan Kulit Buah Berenuk Crescentia Cucuti. Pada Ibu Maisyah dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin share screen ya. Apakah slide saya sudah terlihat? Coba. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Yohan sebagai reviewer dalam diseminasi hari ini. Saya akan mendiseminasikan penelitian saya yang berjudul aktivitas antioksidan dan fitokimia dari kulit buah berenuk. Nah, penelitian ini mengeksplorasi aktivitas antioksidan, kadar fenolik dan flavonoid yang ada dari ekstrak etanol kulit buah berenuk yang merupakan bagian tanaman yang sering terabaikan dan yang lalu ini menunjukkan adanya potensi signifikan sebagai sumber antioksidan alami yang ditandai pada uji fitokimia awal itu banyaknya kadar eh, flavonoid dan fenolnya. Dilihat dari warna yang terbentuk dari hasil reaksi dengan si reagen.
Tanaman berenuk ini itu adalah tanaman tropis bersejarah. Ini berfamili Bignoniaceae yang banyak tumbuh di Indonesia. Secara tradisional, daun dan buah mudanya dimanfaatkan sebagai obat untuk berbagai kondisi termasuk hematoma, tumor, diare, dan gangguan pernafasan. Potensi dari kulit buah ini jarang diteliti, namun diduga mengandung senyawa metabolis sekunder seperti flavonoid dan fenol yang memiliki aktivitas biologis penting, contohnya antioksidan. Kenapa antioksidan pentingnya antioksidan alami? Ini flavonoid sebagai antioksidan berperan menetralisir radikal bebas, mencegah penyakit degeneratif. Kemudian pencarian antioksidan alami dari tanaman lokal menjadi krusial mengingat kekhawatiran akan efek samping antioksidan sintetik yang banyak diteliti sebelumnya. Tujuan dan keterbaruan dari penelitian ini menghadirkan keterbaruan dengan mengeksplor kulit buah berenuk atau CUJTL bagian yang sebelumnya jarang diteliti. Pendekatan yang digunakan menggabungkan uji biologis dan analisis kimia untuk mengungkap hubungan antara kadar flavonoid dengan aktivitas antioksidan dari ekstrak. Tujuan utamanya dari penelitian ini untuk menilai aktivitas antioksidan serta menentukan kadar total fenolik dan flavonoid yang terkandung di dalam ekstrak tersebut. Metodologi penelitian, alat dan bahan biasa digunakan adalah alat gelas, kemudian uh, seperangkat alat sokletasi, rotary evaporator, spektro UV, kemudian bahan kimia yang digunakan adalah etanol, senyawa BTS, K2SO, S2O4, kemudian AlCl. Untuk preparasi dan ekstraksi sampel, kulit buah dicuci, dipotong, kemudian dikeringkan, lalu dihaluskan dengan blender, kemudian diekstraksi dengan sokretasi menggunakan etanol 96% selama kurang lebih 6 jam hingga semua ekstrak diperoleh ekstrak, kemudian dilakukan penguapan. Uji antioksidannya digunakan metode ABTS atau TEAC. Inilah yang digunakan adalah larutan radikal ABTS plus disiapkan, diencerkan dan diukur absorbansinya. Kurva standar dibuat dengan Trolox. Aktivitas antioksidan dinyatakan dengan nilai TEC milimolar. Selanjutnya pengukuran kadar fenolik dengan metode Volin Ciosalteu menggunakan asam galat sebagai standar. Kalau untuk kadar flavonoid itu menggunakan melalui reaksi kompleksasi dengan aluminium klorida menggunakan quercetin sebagai standar. Hasil ekstraksi, proses ekstraksi kulit buah dengan metode soklet berhasil menghasilkan ekstrak kental sebanyak 15 gram. Kemudian tahapan meliputi pencucian, pemotongan, pengeringan alami, dan penghalusan sampel menjadi serbuk homogen. Etanol 96% digunakan sebagai pelarut, dipanaskan pada suhu 78 derajat Celcius untuk isolasi senyawa bioaktif yang efisien. Indikator keberhasilan ekstraksi adalah kejernihan pelarut setelah sekitar 6 jam. Ekstrak pekat diperoleh dengan rotary evaporator, lalu disimpan pada suhu 4 derajat Celcius untuk menjaga kualitas. Kadar fenolik yang dihasilkan adalah sebesar 28,859 kurang lebih 0, plus minus 0,31 miligram GAE per gram. Ini menunjukkan kandungan senyawa fenolik yang signifikan. Jadi artinya dalam 1 gram sampel itu setara dengan 28,859 plus minus 0,1 mikrogram galat. Asam galat. Kemudian dari hasil kadar total flavonoid
dihasilkan sebanyak 7,123 plus minus 0,18 mikrogram QA per gram. Ini artinya dalam 1 gram ekstrak itu mengandung setara dengan 7,123 plus minus 0,1 miligram quercetin. Dari hasil pengujian pengukuran kapasitas antioksidan, ekstrak kulit buah berenuk ini menunjukkan aktivitas antioksidannya sebesar 171,37 plus minus 4,03 mikromolar TE per gram yang diartikan sebagai bahwa dalam 1 gram ekstrak ini setara dengan 171,37 plus minus 4,03 mikromolar trolok sebagai standarnya. Yang mengidentifikasi ini punya kemampuan tinggi untuk menangkal radikal bebas. Kesimpulan, potensi antioksidannya tinggi karena mempunyai nilai antioksidan sebesar 171,37 kurang plus minus 4,03 mikromolar trolox ekuivalen per gram itu didukung oleh kandungan fenoliknya dan kandungan dari flavonoid. Dan ini bisa menjadi sumber antioksidan alami kalau kulit buah berenuk ini bisa jadi sumber antioksidan alami karena kaya dengan senyawa bioaktif flavonoid dan fenolik. Studi lanjutnya atau saran selanjutnya ini perlu lebih lanjut mengenai keamanan toksisitasnya, kemudian aplikasi dalam formulasi produk kesehatan jika diaplikasikan sebagai antioksidan nantinya atau Pak. Kemudian direkomendasikan untuk memaksimalkan pemanfaatannya atau dilakukan pengujian lebih lanjut. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya Bu Masyah. Selanjutnya dipersilakan untuk ke reviewer untuk memberikan saran. Dipersilakan Bapak Yohan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas pemaparannya Bu Masyah Nawasari. Ini apakah sudah ada juga Bu luarannya? Apa Pak? Bu Masyah Maksudnya? ada luarannya udah ada belum Bu? Luarannya sedang submit Pak. Submit ya. Sudah submit Pak. Berarti nanti Baru submit Pak. di jurnal apa Bu? Jurnal Sinta. Sinta 2, 4. Rencana Pak. Berarti belum Kalau submit. belum Belum ada surat penerimaan jurnal submit Bu. Pak. Oh, udah submit. Oke. Oh belum. Submitnya sudah. Sinta 2, tapi kalau belum tahu mau ditolak apa mau diterima belum tahu Pak. Baru submit aja. Baik, jadi tadi penelitiannya mengenai eh, apa ya, antioksidan. Saya lihat itu yang sudah bagus, namun itu saya lihat nggak ada ini ya Bu, nggak ada IR gitu atau pakai lautan standar atau gimana? Pakai UP doang ya? Tuh atau Iya fenolnya pakai UV Pak. fenolik tuh pakai lautan standar atau pakai apa tuh ya? Nggak ada. Untuk yang di fenolik itu larutan standarnya asam galat. Untuk yang flavonoid larutan standarnya itu quercetin. Untuk yang antioksidan larutan standarnya itu Trolox, Pak. Berarti pakai senyawa-senyawa yang ada gitu ya, senyawa yang mengandung yang antioksidan gitu ya, standarnya itu. Nanti dia absorbasi pakai IPPIS sih, gitu. Dibuat kurva kalibrasi. Jadi dibuat kurva kalibrasi itu ya, lautan standar itu ya. Pakai IPPIS, bukan ya?
Ya baiklah, itu mungkin saran saya kalau bisa dimasukkan ke ini juga Bu ya, ke jurnal ya, ke mahasiswa dilibatkan ya. Baik, Pak. Kemudian hasil penelitiannya dimasukkan ke dalam bab-bab pembelajaran ya, bab tua atau di ilmu bahan ya, oba ya. Mungkin itu aja. Jadi ada tiga output nanti, ada terlibat mahasiswa sama penelitian dimasukkan ke dalam RPS itu aja sih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Hanzola Gusman Rianto yang akan memaparkan hasil penelitiannya yang berjudul Studi Penambatan Molekular dan Degradasi Quinolin. Quinolin menggunakan enzim lakase dari Trametes hirsuta. Pada Pak Hanzola dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bung Mardi, yang diberikan oleh Dr. Bu Maya. Izin Bapak Ibu untuk share screen sebentar ya. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berkatakan itu Institute Study of Human Practice in Practice. Untuk sebagai pendahulu enzim biotik ini atau polutan ya baik itu Pak Hanzola suaranya tadi putus-putus ya. Oh, jaringan. Oke, mohon maaf karena saya terjadi eh, merupakan senyawa kimia baik eh, alami maupun sintetis yang biasa monitoring di lingkungan gitu. Ini potensial berbahaya. Pak Anjola itu nggak kelihatan Belum terlihat ya? materinya. Oh, nggak kelihatan. Oh, udah bisa. Saya udah share screen, bentar. Sebentar, ulang lagi. Sudah kelihatan? Sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum, Pak. Oh, belum. Belum. Tapi sih nggak ini, nggak open video ya, karena kayaknya terputus terus. Oke, apakah sudah terlihat presentasinya? Belum, Pak. Belum ya? Belum.
Hmm, Kenapa ya? Salah koneksi dulu. Bentar. Sebentar. Bentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Masih proses Pak, masih loading. Nah, layarnya sudah terlihat. Ini sambil. Oke, sudah. Maaf ya. Sudah. Ini masih tampilan WhatsApp Bapak nih, WhatsApp, terus ini desktop. Oke, maaf, maaf, maaf. Aduh, bentar. Oke, sudah. Sudah, Bu. Masih Oh, loading Pak. belum. Belum. Hmm. Nah, sudah Pak. Oke, Emerging sudah. polutan. Baik. Oke, maaf ya, mohon maaf. Jadi saya ulangi lagi, jadi emerging polutan itu salah satu senyawa kimia, baik sintetik maupun alami, yang sangat jarang di lingkungan, tetapi memiliki potensi yang berbahaya, baik itu untuk manusia maupun lingkungan gitu. Nah, pada polutan apa sajakah yang masuk emerging polutan itu? Yaitu salah satunya adalah drug atau obat-obatan, kemudian antibiotik, hormon, pestisida, plastik gitu. Enggak kan? Plastik, zat warna, dan apa namanya personal care product seperti kosmetik dan lain sebagainya itu. Maaf, suara saya terdengar? Enggak. Enggak. Terdengar Pak. Oke, oke. Mohon maaf. Oke, baik. Untuk selanjutnya, pada penelitian ini difokuskan kepada antibiotik, yang mana ini cukup banyak digunakan untuk industri, ya salah satunya adalah industri peternakan dan juga aquaculture gitu. Namun penggunaan antibiotik ini sebenarnya akan menyebabkan antibiotik resisten bakteria, atau bakterinya akan semakin resisten terhadap antibiotik, sehingga menyebabkan manusia itu apa namanya penyakitnya sulit untuk sembuh gitu, dan bisa menyebabkan kematian gitu. Nah, dari data yang saya peroleh dari review, bahwa Indonesia itu salah satu dari apa namanya beberapa negara yang memiliki apa namanya dosis dari antibiotik yang cukup tinggi gitu. Yang mana ini kemungkinan sumber dari polusinya itu berupa dari rumah sakit atau industri farmasi, kemudian apa livestock production atau apa namanya peternakan dan aquaculture, lalu dari perairan juga gitu. Nah, dari antara antibiotik-antibiotik ini yang paling besar itu adalah quinolone, yaitu sebesar 61,19% di antara antibiotik lainnya gitu. Sehingga pada penelitian ini digunakan quinolone sebagai salah satu example dari antibiotik. Nah, pada penelitian ini juga kita juga melakukan studi tentang interaksi dengan menggunakan enzim lakase dari Trametes hirsuta. Nah, Trametes hirsuta ini sebenarnya salah satu fungi atau jamur yang cukup baru dan endemik di Indonesia, sehingga dapat memperkaya keanekaragaman hayati di Indonesia gitu. Nah, latar belakang dari enzim ini sebenarnya adalah oksidase ya, yang berbasis ligan Cu atau tembaga, yang dapat mengkatalisis apa namanya oksidasi dari fenol, kemudian aromatik tiol dan anilin gitu, dengan keberadaan molekul oksigen, yang mana memiliki beberapa manfaat atau kelebihan, seperti dia menghasilkan produk yang tidak beracun atau less toxic ya, kemudian dapat digunakan pada aplikasi yang cukup besar,
kemudian lebih ekonomis karena ini merupakan salah satu endemik di Indonesia gitu. Nah, pada penelitian ini akan dilakukan metode in silico atau simulasi, yaitu terdiri dari dua, yaitu docking dan dynamics. Untuk docking akan dibagi jadi dua metode, yaitu rigid dan fleksibel. Kemudian dilanjutkan dengan dynamics untuk melihat model dari strukturnya. Oke, jadi untuk yang pertama-tama akan dilakukan molecular docking simulasi dengan menggunakan software MOE gitu ya, yang akan menghasilkan di sini ada dua, yaitu delta G binding atau delta G ikatan dan RMSD atau root mean square deviasi atau deviasi dari situs aktifnya. Ya. Untuk metodenya seperti ini yang dilakukan rigid docking, yaitu ya pertama-tama kita siapkan dari data atau struktur enzimnya, lalu kita lakukan preparasi dari enzim tersebut. Lalu selanjutnya kita preparasi dari target molekul atau makromolekulnya sesuai dengan prosedur ini. Nah, untuk selanjutnya kita preparasi ligan. Ya kan? Kemudian dengan prosedur terlampir berikut, kemudian melakukan molecular docking. Nah, untuk molecular dockingnya ini dilakukan dengan metode rigid docking dengan retain atau pengulangan satu kali untuk 100 pose gitu. Kemudian hasilnya disimpan dalam format MDB. Kemudian flexible docking. Jadi kalau untuk flexible docking sebenarnya preparasinya cukup mirip, tetapi hanya prinsip dockingnya saja yang sedikit berbeda. Yaitu kalau flexible docking, enzim dianggap lebih luas atau fleksibel untuk mengikat target molekul dibandingkan yang rigid docking. Nah, setelah dari molekular simulasi, lalu digunakan molekular dynamics, ya simulasi dynamic dengan menggunakan web server Keflex gitu. Nah, ini salah satu web server yang cukup baru, tetapi cukup powerful dan tidak memerlukan spesifikasi komputer yang sangat tinggi gitu. Nah, untuk apa namanya Keflex ini dapat menghasilkan RMSF, kontak map dan model struktur. Nah, berikut adalah hasil dan diskusinya. Jadi yang pertama, ini adalah merupakan hasil dari preparasi dari enzim tersebut, bahwa di sini bisa dilihat bahwa ada celah terbuka di sini, yaitu di active site fenilalanin 463, ya, yang mana di sini bisa digunakan untuk berinteraksi dengan molekul antibiotik itu. Nah, berikut adalah hasil dari fleksibel dan rigid docking yang telah dilakukan untuk ligan kelompok quinolone. Ya, di sini ada beberapa zat quinolone, yaitu 2, 3, 4, 5. Ada 8, yaitu dari sinosaksin, flamequin, nalidixic acid, nemonosaksin, osolinic acid, nifedemic acid, pyromidic acid, dan prosasaksin. Nah, dari ke-8 ligan ini yang memiliki delta G banding yang paling rendah itu adalah asam nalidisik atau nalidisik acid sebesar minus 8,5. Nah, karena di sini paling rendah, ya bisa dianggap bahwa nalidisik acid ini paling mudah untuk berinteraksi dengan enzim tersebut. Berikut adalah interaksi dari seluruh quinolone dengan enzim lakasenya gitu ya. Nah, di sini nalidixic acid di nomor 3 atau yang C, ya bisa dilihat di sini dia terikat pada gugus NH2 atau aminanya ya dengan aspergin dengan rantai residu aspergin di sini. Kemudian selanjutnya adalah hasil dari Keflex ya, yaitu berupa RMSF atau root mean square field ya, di mana di sini melihat bagaimana pergeseran dari gugus aktif enzim terhadap interaksinya dengan quinolone. Nah, di sini saya akan hanya melakukan dengan asam nalidisik karena yang paling rendah memiliki energi bindingnya, sehingga saya hanya ini saja, jadi tidak semuanya dilakukan. Nah, dari RMSF ini bisa dilihat bahwa baik tanpa adanya air dengan adanya air dapat terlihat memiliki perbedaan RMSF gitu ya. Bahwa di sini kalau misalkan tidak ada air, ya di sini energinya lebih rendah ya, yang mana apa namanya kompleks tersebut lebih fleksibel ya kan dibandingkan saat tidak berada air dibandingkan dengan ada keberadaan air gitu. Nah,
Oke, untuk kesimpulan, jadi untuk simulasi molekulernya sudah dilakukan, yang mana menunjukkan enzim lakase ini bisa berpotensi untuk berinteraksi atau mendegradasi dari quinolon dengan energi bindingnya berkisar -6 sampai -8,583 kilokalori per mol gitu. Walaupun ada penurunan kalau misalkan dengan keberadaan air sebesar -5,6 sampai -6,5 kilokalori per mol gitu. Nah, untuk nilai RMSD ya untuk kompleks dari enzim dan antibiotik ini berkisar 0,75 sampai 3,38 yang mana menunjukkan apa namanya stabilitas yang cukup tinggi. Nah, di antara dari ligan yang diuji hanya nalidic acid yang memiliki uh, apa namanya energi ikat yang paling rendah dan progresnya. Jadi untuk sorry untuk maaf agak agak tidak stabil. Untuk progresnya saat ini sebenarnya sudah disubmit di Makara Journal of Science Q2, sedang saat ini sedang under review. Eh, mungkin ada ada apa namanya ada kan untuk di jurnal karena sehingga sekarang belum ada keputusan untuk accepted atau rejected itu. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hanzola atas pemaparan hasil penelitiannya. Selanjutnya dipersilakan untuk Bapak Yohan untuk mereview atau memberikan saran terkait hasil penelitian Pak Hanzola. Ya, terima kasih ya atas pemaparannya Pak Anjola, penelitiannya. Hmm. Eh, Kalau untuk outputnya udah belum Pak? Eh, Aki atau belum Pak, Ibu? masih dalam proses. Kenapa? Berarti belum ada ya outputnya ya. Kemudian itu, Iyalah lagi under review jurnalnya. Hmm. oh masih under review ya. Udah ada Ya sudah di saat. surat penerimaannya ya. Iya masih under review. Hmm. Oke, ini sudah Iya masih menunggu untuk suratnya. Hmm. di jurnal Science ya, Makara Jurnal Science UI ya. Hmm. Kedua. Ya. Hmm. Iya, Untuk iya. penelitiannya mungkin itu Pak ya, yang interaksi antara pakai MOE juga ya. Itu, Hmm. itu datanya itu hanya dua ya, untuk yang data lagi aja ya. Itu data lagi aja sudah bisa Iya datanya hanya membutuhkan data dua aja deh, datanya iya yang Pak. -8 sama tadi yang Hmm. minimum data lagi atau apa tadi yang kesimpulannya tuh Oh di kesimpulan. Oke. -6 Jadi itu ya. eh, mm-mm. Jadi ini hanya range-nya aja Pak. Jadi dilihat keberadaan antara keberadaan air dan tanpa keberadaan air. Jadi kan kalau di sini kan fokusnya kalau misalkan kita ngelarutin enzim kan harus butuh air ya Pak ya. Nah, apakah air itu akan menurunkan atau bagaimana gitu. Jadi dilihat juga interaksinya. Itu. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin kelanjutannya nanti bisa itu ya berapa kolaborasi dengan mahasiswa ya. Untuk Oke, kalau baik-baik Pak. bisa ya Baik. mahasiswanya lah diajar untuk presentasi gitu sih. Untuk Oke, baik. penelitian maupun Baik Pak, rekap. siap Pak. Baik Baik, Pak, siap. Bapak Ibu mungkin Siap. eh, saya sebagai reviewer ya tujuannya adalah untuk memastikan bahwasannya ini penelitian akan dipublish ya.
Maka saya tanya Iya, apakah siap. sudah ada outputnya, Haki ataupun jurnal ataupun yang lainnya atau prototype ya. Mungkin kalau prototype itu ditunjukkan hasilnya gitu. Ya, Iya. ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya izin untuk stop share. Izin Bu Kapolri, ini saya hanya penelitian aja kan ya? Semuanya Pak, Hah? kalian aja Pak semuanya Pak. Oh, soalnya ada cara di bawah itu. Saya juga ada acara sama Pak. Aduh, ini gimana mau lanjut? Diwakilkan saya Pak, saya juga udah di bawah nih Pak. Waduh, udah deh. Udah lanjut lah ya. Ya, oke, terima kasih Bapak Yohan atas eh, hasil reviewnya terhadap hasil penelitian Pak Hanzola. Selanjutnya pemaparan PKM dosen kimia yang dimulai dari saya sendiri. Saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oh, sudah. Sudah ya, oh, ya. Terima kasih. Oke, baik. Saya di sini akan memaparkan hasil PKM saya bersama Bu Junita di Sekolah Menengah Kejuruan Prima Mandiri yang berjudul Sosialisasi Sampah Organik dan Pemanfaatannya di SMK Prima Mandiri. Latar belakang masalah yang diambil yaitu adanya timbunan sampah nasional sekitar 31,9 juta ton di tahun 2024. Nah, ini dari sampah yang banyak tadi, 35,67% itu tidak terkelola, yang menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air. Kemudian sampah-sampah tersebut didominasi oleh sampah rumah tangga dan masih banyak masyarakat belum paham pentingnya pengelolaan sampah. Nah, jika dikelompokkan jenis-jenis sampah tadi itu ada 3 ya, organik, anorganik, dan kimia. Untuk yang organik ini dia kan mudah terurai. Contohnya sisa makanan, daun, dan buah. Kalau untuk yang anorganik itu lebih sulit terurai seperti plastik, logam, ataupun kaca. Kemudian yang untuk kimianya di sini digolongkan kimia yang itu adalah deterjen dan baterai. Nah, ini nanti dia bisa termasuk limbah B3. Nah, jadi dampak sampah yang tidak dikelola tadi ada banyak ya. Yang pertama untuk ke lingkungan bisa menyebabkan rusaknya kualitas tanah dan sungai yang tercemar. Kalau untuk kesehatan, jika misalnya ada yang tercemar seperti air, itu akan menyebabkan bisa diare, tifus, atau gatal-gatal. Untuk dari estetikanya akan menyebabkan eh, lingkungan yang kumuh dan bisa menimbulkan bau busuk karena sampah-sampah tadi. Yang berikutnya terjadi pemanasan global karena adanya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sampah-sampah organik. Nah, fokus masalahnya di sini yang diambil adalah sampah organik karena tadi dominasinya dari sampah rumah tangga. Nah, itu sampah organik itu ada sisa makhluk hidup seperti sisa makhluk hidup ataupun ada sisa-sisa makanan ya, buah, sayur, nasi atau daun. Nah, dia mudah terurai, cuma kalau tidak dikelola kan akan tetap mencemari lingkungan. Nah, contohnya di sini kulit buah yang dibuang sembarangan bisa menghasilkan bau karena dia busuk sehingga menghasilkan gas metana. Nah, selanjutnya itu yang dilihat di sekitar Serang, yaitu ada permasalahannya. Yang pertama di Cilegon itu hasil sampah yang dihasilkan sampah rumah tangganya itu sekitar 273,51 ton per hari. Kemudian ada juga data yang diambil dari eh, berita lokal gitu di Serang, tumpukan sampah terdapat di lingkungan Kidemang. Nah, jadi sampah-sampah ini tadi mayoritasnya itu ya, jadi sampah kulit buah dan
organik lainnya. Nah, ini menjadi masalah karena memang masih kurangnya pengelolaan dan kesadaran dari masyarakat ataupun mungkin kebijakan dari pemerintah setempat. Gitu. Nah, tujuan dari sosialisasi ini, PPKM ini adalah memberikan sosialisasi terkait sampah organik dan pemanfaatannya kepada siswa-siswi, dan diharapkan nanti siswa-siswi inilah yang bisa menyampaikan ke orang tuanya ataupun mengaplikasikannya di kehidupannya sehari-hari di rumah tangga, di rumahnya ataupun di sekolah gitu ya. Jadi hasil setelah dipaparkan materi itu dibagikan kuesioner dan diperoleh hasil sebagai berikut dan pembahasannya ya. Jadi yang pertama itu tentang ini pengetahuan dasar. Jadi ditanyakan di situ adalah tentang pengetahuan siswa-siswi tersebut tentang sampah ya. Sampahnya itu dia sebagian besar, bukan sebagian besar, 100% atau seluruh peserta itu sudah memahami tentang sampah, memiliki pengetahuan tentang sampah organik. Yang berikutnya ini pertanyaan terkait jenis sampah yang dihasilkan. Jadi mereka menjawab lebih dari satu ya. Ada di situ di kuesioner itu ada beberapa pilihan. Jadi ada yang menjawab daun ranting, ada yang menjawab kulit buah. Jadi ini menjawabnya mereka tidak tidak hanya satu gitu ya. Jadi dari sini kan bisa diketahui bahwa siswa-siswi tersebut sudah mengetahui jenis-jenis sampah organik ya yang dihasilkan di rumah gitu, yang di rumah ataupun misalnya yang di sekolah. Yang berikutnya pertanyaan tentang cara membuang sampah organik. Di sini hasil yang diperoleh itu macam-macam ya. Jadi yang paling banyak itu ada yang mendaur ulang atau menjadikannya kompos sampah-sampah organik tadi. Diikuti oleh yang masih mencampur sampah organik dengan yang lainnya gitu. Kemudian ada yang pisahkan tapi tidak dimanfaatkan, ada juga yang dibakar. Nah, ini kemudian berikutnya ada hasil tentang persepsi pentingnya pengelolaan sampah atau sangat penting atau penting gitu ya. Jadi dari hasil kuesioner ini siswa-siswi tersebut 63% menjawab penting ya, dan selebihnya atau sisanya menjawab sangat penting. Jadi sebenarnya mereka sudah cukup punya kesadaran untuk mengelola sampah ya, sampah. Kemudian untuk kesiapan memilah sampah di sini 95% menjawab mau gitu ya, mau untuk memilah sampah sampah yang entah di rumah tangga atau yang di sekolah gitu ya. Namun ada yang masih sangat sedikit itu menjawab mungkin gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang berikutnya Nah, yang berikutnya ini adalah pemanfaatan sampah organik. Pemanfaatan sampah organik ini ada dua pertanyaan berbeda ya. Yang pertama itu terkait pengalaman peserta dalam memanfaatkan sampah organik. Itu diperoleh 12 12 orang. Ini pesertanya totalnya ada 19. Jadi ada yang 12 menjawab belum, 7 yang menjawab sudah. Nah, kemudian pertanyaan kedua itu tentang kebiasaan yang dilakukan mereka terhadap kulit buah setelah mengkonsumsinya. Nah, diperoleh di sini mayoritas mereka masih membuang ke tempat sampah aja, gitu ya, belum diapa-apain. Cuma 3 orang di situ yang menjawab dijadikan kompos. Yang satu itu hanya menjawab lainnya ya. Yang terakhir di sini ada evaluasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Nah, ini eh, pertanyaan yang ada dua pertanyaan juga, ini dibagi duanya. Yang pertama itu tentang terkait peningkatan pengetahuan setelah sosialisasi. Itu diperoleh 16 ya, jadi sekitar 84%. Berarti mereka merasa mendapatkan pengetahuan baru atau mengalami peningkatan pengetahuan setelah sosialisasi diberikan. Yang pertanyaan selanjutnya itu adalah
tentang ketertarikan peserta untuk mengelola atau mengelola sampah organik, khususnya kulit buah yang diperoleh itu hasilnya hampir sama ya. Jadi ada yang sedikit tertarik atau yang sisanya itu tertarik untuk mengelola sampah organik. Nah, jadi dari sini eh, kesimpulannya atau hasil yang diperoleh dari keseluruhan kuesioner tadi itu siswa-siswi SMK Prima Mandiri itu khususnya yang kelas 12 ya yang pada saat itu diberikan sosialisasi itu sudah memiliki pengetahuan dasar dan kesadaran yang cukup baik terhadap sampah secara umum dan sampah organik. Yang kedua, perilaku belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran tersebut ya, walaupun mereka tadi di awal bilangnya ada yang dikompos, ada yang diolah gitu ya sampahnya yang pertanyaan di awal-awal, tapi pada saat ketertarikan itu masih kelihatan nggak konsisten gitu ya dari awal pertanyaan dengan yang di akhir. Kemudian kegiatan edukatif seperti sosialisasi itu terbukti meningkatkan minat dan pengetahuan. Dan yang terakhir, diperlukan sepertinya fasilitas dan bimbingan praktek yang membantu mendorong ketertarikan siswa-siswi tersebut untuk melakukan tindakan nyata di sekolah ataupun di rumah. Yang sederhana dan menarik gitu ya, supaya mereka lebih lebih mau, lebih tertarik dengan untuk mengelola sampah organik tersebut. Nah, ini yang terakhir ada dokumentasi kegiatan PKM di SMK tersebut. Demikian pemaparan hasil PKM dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan dipersilakan untuk Bapak Johan untuk mereview atau memberikan saran kepada hasil saya tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas maparnya pada Bu Maya. Di sini sudah bagus ya, sesuai dengan format yang ada di LPPM. Ada kuesioner ya, tingkat pemahaman dan juga tingkat kepuasan ya, sesuai dengan uh, format yang diinginkan PPM. Kemudian uh, untuk keluarannya Bu Maya udah sampai mana ya? Luarannya belum Pak, belum dibuat Nanti luar. Jadi akan di, dibuat. mau ke submit ke jurnal PKM atau media massa ini? Media massa Jurnal PKM aja ya Pak ya. PKM Jurnal ya? PKM. Berarti jurnal PKM itu ya? Iya Pak. Bukan ke media massa ya? Bukan. Bukan ya? Oke, Di rencananya sih jurnal PKM ya Pak. Nggak tahu nanti kalau berubah. oke, baik. Ya mungkin itu saja untuk review dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yohan atas reviewnya terhadap hasil penelitian saya. Ini saya stop share dulu. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Junita untuk memaparkan hasil PKM-nya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu? Share screen-nya apakah udah? Sudah. Oke. Ya, di sini sebentar. Sini. Saya akan mempresentasikan PKM saya itu demonstrasi pemanfaatan limbah kulit pisang dan kulit semangka untuk pembuatan permen jelly di SMK eh, Prima Mandiri bersama Bu Maya Sari Pohan. Nah, di mana latar belakangnya bahwa kulit pisang, ya kita tahu bahwa kulit pisang ini cukup berpengaruh bagi pencemaran lingkungan karena pisang sendiri sangat digemari oleh masyarakat ya di lingkungan sekolah, ada di jajanan di pasaran juga banyak ya gorengan pisang seperti itu kulitnya dibuang begitu saja.
ya. Nah, sehingga menghasilkan limbah pencemaran lingkungan seperti itu. Nah, kemudian kita tahu bahwa kandungan kulit pisang ini selain diolah menjadi makanan seperti selai, ya, nilai gizi pisangnya cukup baik. Di dalam buah pisang juga banyak mengandung nutrisi seperti tinggi magnesium, kalium, vitamin C, protein, serat, dan berbagai nutrisi yang lainnya. Nah, tapi di kulit pisang sendiri juga mengandung yang namanya organik, ya, kandungan organik yang bisa kita manfaatkan untuk pupuk gitu ya. Tapi bisa juga kita manfaatkan untuk permen, untuk olahan makanan. Kenapa? Karena dia masih mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang kedua ada kulit semangka. Kandungan yang terdapat pada kulit semangka yaitu citrullin, ya. Kalau kita lihat sini saya paparkan gambarnya kulit semangka yang kita buang itu yang bagian putihnya. Ternyata itu mengandung citrullin yang berfungsi sebagai antioksidan yang menangkal radikal bebas. Citrullin di dalam tubuh kita bisa berubah menjadi arginin, yaitu asam amino yang berguna untuk berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh dan dapat melancarkan peredaran darah. Jadi ternyata yang sering kita buang dari semangka atau kulit semangka ini ternyata sangat bermanfaat bagi tubuh kita, ya, yaitu untuk menjaga kekebalan tubuh sehingga eh, peneliti ingin merancang bagaimana membuat produk, ya, dari kulit semangka dan kulit pisang, di mana kulit semangka kita potong-potong terlebih dahulu, kemudian dihaluskan, ya, kulit semangka dengan perbandingan kulit semangka 30 gram, 70 gram, kulit pisang 30 gram, tapi kulit pisang ini yang bagian dalamnya, ya, kemudian 30 gram air gelatin, kemudian sendok stainless, kemudian 100 gram gula pasir, kemudian telenan dipakai sarung tangan dan masker supaya tidak tercemar. Kemudian ini kita haluskan semua. Setelah itu kita tambahkan tadi mana kulit pisang sama eh, kulit semangka yang sudah dihaluskan, kemudian ditambahkan gula dan gelatin. Akhirnya nanti eh, dipanaskan, kemudian tunggu dingin, nanti dia eh, seperti permen Yupi, ya. Jadi nanti akan menjadi seperti permen Yupi yang bisa kita konsumsi biasanya. Nah, ini kita lakukan di SMK Prima Mandiri. Berikut adalah dokumentasi dari demonstrasi kita untuk pembuatan permen jelinya. Itu presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Junita atas pemaparan hasil PKM-nya. Selanjutnya dipersilakan kepada Pak Yohan untuk Ya, terima kasih mereview atas hasil. pemaparannya, Bu eh, Yunita. Ini apakah sudah ada outputnya belum, Bu? Belum, Pak. Belum. Hmm, Belum ada. Ini kalau saya lihat belum ada itu ya, Bu ya, belum ada kuesioner ya, tingkat kepuasan. Tidak ada, Pak. Saya, Kemarin kuesionernya hanya Bu Maya. Saya hanya demo praktikumnya, jadi saya buat kuesioner. eh, mereka dibuat aja, Bu. Untuk Dan itu semester sesuai depan, Pak, dengan saya buat kuesionernya. standar dari laporan PPM ya. Bahwasanya kegiatan itu kan metodologinya ada kuesioner, tingkat kepuasan. Oke. Kemudian nanti outputnya mau jurnal atau media massa, Bu Junita? Jurnal, Pak. Jurnal, Hmm. jurnal ya, berarti ya. Ya. Oke, cukup itu aja Bu Junita ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Bapak Yohan sebagai reviewer. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Yohan atas reviewnya. Selanjutnya dipersilakan kepada Pak Hanzola. Oke. Pengetahuan Baik, terima kasih Bu Maya. Mohon izin lagi untuk tidak menampilkan apa namanya kamera ya, karena takutnya kayak tadi lagi. Izin share dulu. Oh, terkait ini. Apa sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, baik. Saya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai PKM yang telah saya lakukan mengenai sosialisasi bahaya limbah obat-obatan di SMA 8 Kota Serang.
untuk latar belakangnya, kalau kita lihat ya, ini kan sepertinya kita sering membuang obat sembarangan gitu. Baik itu sisa-sisa obat gitu ya, yang kita dapat dari puskesmas ataupun apotik yang keburu sembuh sebelum habis semua obatnya, akhirnya dibuang gitu. Padahal hal ini sebenarnya sangat tidak baik ya untuk lingkungan. Salah satunya ini adalah ada contoh kasus ya. Ini ada Sungai Citarum yaitu terancam limbah obat-obatan dari rumah tangga gitu. Salah satunya ini adalah yang meneliti orang BRIN gitu ya, atau peneliti dari BRIN yang menemukan bahwa adanya kontaminasi bahan aktif obat-obatan. Selain di Sungai Citarum juga ada lagi kasus di Teluk Jakarta yang mana ditemukan paracetamol ya. Ya, gimana ya, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan ya limbah-limbah tersebut atau obat-obat tersebut sampai ke laut gitu. Ya, seperti yang sebelumnya saya jelaskan ketika di penelitian tadi, bahkan akan mengakibatkan eh, resisten bakteri gitu ya, atau bakteri resisten, sehingga kita semakin lama semakin susah untuk sembuh gitu. Nah, kemudian saya akan jelaskan terkait dengan obat-obatan yang sering dipakai dan bahayanya. Misalkan paracetamol kan sering banget ini dijadikan obat untuk penurun penurun demam, obat untuk batuk dan flu gitu ya, dan lain sebagainya. Yang mana paracetamol ini selain dari rumah tangga juga bisa dari vaskes atau fasilitas kesehatan, kemudian ada industri farmasi dan air limbah domestik dan industri yang terus-menerus buang ke lingkungan gitu. Nah, bahayanya apa? Kalau misalkan di lingkungan itu dapat mengakibatkan pencemaran air dan tanah. Karena paracetamol ini stabil di lingkungan atau sulit untuk terurai di lingkungan. Kemudian bisa nggak menyebabkan gangguan pada organisme air seperti ikan, mikroorganisme, dan alga. Dan yang terakhir ada resistensi mikroba yang akan menyebabkan patogen-patogen lebih berbahaya gitu. Nah, untuk manusia sendiri bisa mengalami kontaminasi untuk air minum gitu atau air yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Kemudian kalau misalkan terminum gitu ya, akan mengakibatkan efek panjang jangka panjang yang mana masih belum diketahui atau belum ada penelitiannya. Ya bisa jadi ini sangat berbahaya ya, karena kita nggak tahu gitu. Kemudian ada lagi obat-obatan seperti kloramfenikol. Kloramfenikol ini kayak antibiotik sebenarnya ya. Dan ini kloramfenikol biasanya buat kulit gitu ya. Yang mana hal tersebut bisa menyebabkan banyak apa namanya dampak negatif baik bagi manusia maupun lingkungan. Kemudian ada lagi nitrofuran. Nah, nitrofuran ini juga antibiotik, namun penggunaannya lebih banyak ke produksi untuk ternak ya, yang mana bisa memiliki efek karsinogenik gitu. Dan produknya sulit untuk degradasi sehingga cukup stabil di lingkungan. Nah, di sosialisasi yang setelah saya lakukan yaitu adalah apa namanya, mm, apa yang melakukan apa namanya edukasi kepada para siswa dan para guru bagaimana cara penanganan limbah obat-obatan tersebut. Nah, obat-obatan tersebut kan dibagi beberapa jenis seperti obat padat, cair, dan semi padat gitu ya. Nah, untuk obat-obatan padat itu ada penanganan limbahnya dan ini ada standar dari Kementerian Kesehatan, di mana kalau misalkan bentuknya kapsul, nah obat-obatan tersebut ya kan tidak ada bahan aktifnya di dalam kapsul, itu harus dikeluarkan dulu, lalu dilarutkan dengan air, lalu dibuang ke saluran air agar konsentrasinya tidak terlalu pekat. Nah untuk tablet itu bisa dihancurkan atau digerus, kemudian bisa dicampurkan dengan sampah yang bau menyengat seperti ampas kopi gitu ya, lalu dibuang ke apa namanya ke tempat sampah dengan dibungkus di wadah plastik. Nah, untuk semi padat atau berbentuk gel, ya itu bisa dikeluarkan obat dari kemasan tersebut, lalu ditimbun di dalam tanah yang jauh dari rumah. Kemudian untuk obat cair seperti sirup gitu ya. Nah, untuk obat cair bisa diperiksa apakah ada endapan atau mungkin sedimen bisa di bawah atau dasar botol. Kemudian kalau misalkan ada endapan, bisa diencerkan dengan air terlebih dahulu, lalu bisa dikeluarkan cairan obat dan dibuang ke saluran air. Atau kalau ada alternatif lainnya itu bisa obat tersebut dibuang ke
plastik lalu ditambahkan barang padat seperti ampas kopi atau mungkin teh gitu. Lalu ditutup pakai plastik dan dibuang ke tempat sampah. Nah, untuk wadah kemasan obat, nah kemasan obat ini kan sebenarnya berbahaya juga ya, karena kadang-kadang ada kontaminasi atau ada sedikit zat obat yang tersisa. Nah, ini ada cara buangnya juga. Kalau misalkan kemasan obatnya botol, ya hilangin dulu semua semua labelnya, lalu dirusak kemasannya agar lebih mudah untuk terdegradasi. Kemudian kalau misalkan kemasannya kardus, jadi kayak digunting lebih agar dia bentuknya lebih kecil, lalu dibuang ke tempat sampah kayak gitu. Nah, berikut adalah dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan di SMA Negeri 8 Kota Serang. Kemudian adalah berikutnya adalah kesimpulan, di mana penanganan limbah obat-obatan yang sembarangan ini bisa menyebabkan permasalahan lingkungan. Ya, tadi seperti apa namanya eh, resisten bakteri, kemudian efek yang tidak diketahui untuk jangka panjang dan lain sebagainya. Kemudian maraknya limbah obat-obatan di Indonesia juga mulai masuk ke lingkungan, khususnya di sungai dan perairan. Kemudian penanganan limbah obat-obatan itu juga dilakukan dengan mengidentifikasi jenis obat-obatan tersebut. Nah, yang hal ini yang masih jarang orang untuk ketahui gitu ya, atau halayak umum ketahui. Nah, terima kasih. Sekian dari presentasi yang telah saya lakukan. Saya kembalikan lagi ke Bu Maya. Baik, terima kasih Pak Anzola. Dipersilakan kepada Pak Yohan untuk memberikan review. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Pak Angela. Ya. Eh, Saran saya adalah ini mungkin PPT-nya yang untuk peserta Pak ya, kalau nggak salah ini. Jadi sebenarnya yang tampilkan itu adalah ya kegiatannya aja Pak, tingkat kepuasan, kemudian judulnya, kemudian targetnya apa, ya, cukup sebelum mereka dipresentasikan materi, setelah dikasih materi ada tingkat pemahamannya, kuesioner ya, jadi itu bisa dimasukkan untuk jurnal. Kalau ini kan, Baik, Pak. tapi kan mungkin materi yang disampaikan ke peserta kalau nggak salah ini sudah bagus ya. Tapi biasanya itu obat-obatan suntik ya, itu biasanya dibakar ya, udah ada Iya, insinerator biasanya itu ya. ya kalau iya bisa kalau ada. Untuk kuesionernya Pak, karena hasilnya baru diambil hari ini, ya tadi dari tadi siang ya, habis zuhur. Jadi belum saya sempat buat Pak gitu untuk kuesioner dan dokumen-dokumen PKM-nya gitu. Ya, Jadi mohon maaf kalau misalkan belum diolah gitu. Jadi baru dokumentasinya saja. ya baik Pak. Ini nanti publikasinya ke jurnal atau media massa Pak? Oh, pengennya sih jadi MS lagi, tapi kalau nggak sempat mungkin Jadi di MS ya. media massa gitu ya. Paling di website Prodi atau mungkin minta bantuan Pak Joni di website kerjasama gitu. Ya, ya. Oke baik Pak. Itu aja ya mungkin review dasarnya. Oke, Terima kasih. terima kasih Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya izin stop share. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Diana untuk memaparkan hasil PKM-nya. Terima kasih Bu Maya. Izin share screen. Ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya untuk mempresentasikan hasil PKM saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Yohan untuk berkenan sebagai reviewer hari ini. Untuk judul PKM saya yaitu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pangan berformalin dan boraks melalui uji sederhana. Tim kami di sini ada saya sendiri dan Bu Nisa yang melaksanakan kegiatan di Perumahan Puri Anggrek. Latar belakang dari PKM ini adalah
di mana keamanan pangan yang merupakan isu sangat penting dan paling banyak ditemukan dan harus dibutuhkan perhatian yang khusus dan serius dari berbagai pihak, termasuk pada pemerintahan, produsen, konsumen, dan warga masyarakat itu sendiri. Nah, salah satu masalah utama yang paling penting di saat ini pada keamanan pangan di Indonesia adalah masih banyaknya penggunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya seperti boraks dan formalin dalam makanan, terutama pada produk jajanan pasar dan makanan cepat saji. Di mana boraks dan formalin ini merupakan bahan yang digunakan bukan untuk makanan, tapi digunakan pada industri non pangan seperti bahan pembersih dan antiseptik, yang mana saat ini paling banyak disalahgunakan untuk meningkatkan tekstur dan daya tahan terhadap makanan itu sendiri. Jadi bisa sebagai pengawet makanan dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi lebih lama. Nah, padahal konsumsi dari boraks dan formalin itu sendiri dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan pencernaan, kerusakan ginjal, gangguan hati, serta bisa menjadi efek karsinogenik. Nah, tujuan dari PKM di sini adalah karena masyarakat sangat masih minim dalam keterbatasan mengenai boraks dan formalin ini, dan bagaimana metode deteksi sederhana yang bisa membuat banyak orang tidak menyadari keberadaan boraks dan formalin itu sendiri yang ada di dalam makanan. Kemudian pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya boraks dan formalin dan membekali mereka dalam segi pengetahuan dan keterampilan praktis yang bisa dilakukan di rumah dengan melakukan pendeteksian boraks dan formalin, serta mendorong masyarakat, terutama warga di perumahan Puri Anggrek, menjadi agen perubahan lingkungan masyarakat sekitar. Untuk pengujian boraks dan formalin, di mana uji boraks menggunakan ekstrak kunyit yang akan menunjukkan perubahan warna, yaitu jika makanan atau tahu, dalam hal ini pengujiannya adalah tahu yang mengandung boraks, dia akan mengalami perubahan menjadi warna merah bata atau kemerahan, merah kejigan atau merah bata jika mengandung boraks. Sedangkan untuk uji formalin dengan menggunakan getah pepaya yang menyebabkan tekstur makanan yang mengandung formalin, dia akan menjadi lebih kaku atau tidak mengalami pelunakan seperti pada makanan tanpa formalin. Jadi si makanan tersebut jadi kaku dengan adanya penambahan getah pepaya tersebut. Metode ini dipilih sangat sederhana karena mudah diaplikasikan pada masyarakat, dan penggunaannya serta untuk mendapatkan kunyit dan getah pepaya juga masih banyak di sekitar rumah atau sekitaran warga. Maka dari itu metode ini sangat praktis, mudah diaplikasikan, biaya murah dan aman bagi masyarakat dalam mendeteksi bahaya pangan, yaitu pada boraks dan formalin. Nah, ini gambaran atau dokumentasi dari kegiatan pada ibu-ibu di sekitar warga Puri Anggrek. Nah, hasil dan pembahasannya di mana demonstrasi dan pelatihan uji sederhana ini dilakukan dengan pemanfaatan bahan alami seperti kunyit dan getah pepaya sebagai indikatornya, dan pelatihan pembuatan alat deteksi sederhana boraks dan formalin hanya dengan menggunakan bahan alami yaitu kunyit dan getah pepaya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mendeteksi keberadaan bahan kimia yang berbahaya dalam makanan dengan menggunakan bahan yang ada di rumah tangga. Kemudian pelatihan ini tidak hanya efektif terhadap warga, tapi juga dapat memberdayakan masyarakat secara mandiri dan memastikan keamanan pangan yang mereka konsumsi di kehidupan sehari-hari. Jadi mereka juga bisa mendeteksi makanan-makanan yang mereka beli, seperti selain tahu juga bisa mungkin nugget, bakso, mie ayam, atau makanan-makanan lainnya yang banyak diisukan mengandung boraks dan formalin. Nah, dengan demikian program ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mendeteksi bahaya kimia berbahaya dalam makanan. Terima kasih untuk presentasinya. Saya cukupkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu
Bu Diana, selanjutnya dipersilakan Pak Yohan untuk memberikan hasil reviewnya. Terima kasih atas paparannya Bu Dena. Ya, ini sedikit ada dua hal yang saya review, yaitu belum adanya tingkat pemahaman peserta, Bu ya. Ya, Pak. Ya, ya. Kemudian mungkin nanti outputnya di media massa, RPS atau di jurnal, Bu. Oke, Pak. Itu Nah, prototype, untuk prototype ya. eh, Enggak. ini Pak, rencana mau di outputnya di jurnal. Cuman ini karena kami kemarin telat Pak untuk PKM-nya, jadi kami mulainya di hari Jumat. Ya untuk ini hari Jumat dan jadi untuk me, apa kuesionernya belum belum sempat Pak. Jadi belum ada, makanya belum bisa ditampilkan untuk kuesionernya. Dan rencananya ini mau di publish di jurnal Insya Allah Pak. Jurnal ini ya, JDMS ya. Eh, ya kalau nggak di jurnal, di jurnal PKM lah Pak. Ya. Baik, untuk keduanya Bu, ini memang udah ada penelitiannya Bu ya, yang kunyit itu bisa merubah warna gitu. Sudah ada ininya juga Pak, apa referensinya dari beberapa sumber Pak. Jadi memang kemarin tuh berubah nih Pak, kalau misalnya saya lihat fotonya eh, kemarin perubahannya Pak. Jadi yang sebelah kiri yang ada dua cawan Petri ini sebelah kiri dia tidak mengandung formalin dan sebelah kanan dia mengandung formalin. Jadi kemarin pengujiannya sengaja dilakukan. Ini sebenarnya tahu dua-duanya tahu asli dan tidak mengandung formalin, tapi satu sengaja dibuat berformalin Malin. untuk membedakan antara yang berformalin dan tidak berformalin. Jadi warnanya kayak merah bata gini Pak. Ya, berarti itu Bu, mungkin selektivitasnya Bu ya butuh di ini. So saya kalau apa itu formalin itu kan dia basah ya. Ini boraks, boraks, maaf Pak, ini boraks. Ya Boraks. borak formalin sifatnya basah ya. Karena dan kalau borak itu natriumnya NaBO berapa ya? Ya, Ke ya, basah deh ya. ya Berarti Pak. kalau kunyit, misalnya kunyit berubah warna itu mungkin dari pH-nya kali. Enggak ya? Asam dia kadang kuning. Kalau basah agak gelap deh. Ya, agak gelap. Jadi Mungkin mungkin dibandingkan dengan senyawa senyawa basa lainnya kali Bu, itu nanti dibandingkan apakah warnanya sama atau agak berbeda dengan borak atau formalin gitu ya. Mungkin selektivitasnya kali ya yang butuh dipastikan. Takutnya nanti orang lain, wah ini borak juga nih, padahal masukkan natrium karbonat ya. oh, iya iya. Oh, karena ada Ya. kandungan basanya tadi ya Pak ya. Jadi Iya, gitu. karena sama-sama basa sih. Mungkin Oke. itu aja Bu ya untuk saran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Yohan. Baik, Izin. terima kasih kepada Pak Yohan atas reviewnya. Selanjutnya dipersilakan kepada Bu Nisa untuk mempresentasikan hasil PKM-nya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Maya. Di sini saya lanjut untuk mendiseminasikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tadi oleh bersama Bu Diana. Jadi sebenarnya kami satu tim ya. Nah, tapi ini dipecah-pecah agar nanti hitungannya bisa berbeda judul, tapi apa prosesnya adalah berkelanjutan. Sebentar dulu saya izin buka PPT-nya.
Baik, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, mohon maaf tadi agak lama. Nah, jadi yang pertama adalah kita melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang bahaya boraks dan formalin pada makanan dan bagaimana deteksi sederhananya seperti itu. Jadi konsepnya dan latar belakangnya hampir sama dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Diana. Yang pertama latar belakangnya banyak penggunaan boraks pada makanan masih banyak terjadi walaupun memang tidak sebanyak kira-kira 10 tahun yang lalu pada saat marak. Nah, tapi mungkin saja tidak luput ya bahwa di makanan yang sekarang itu masih ada juga digunakan borak sebagai pengenyal ya, sebagai pengeras dan lain-lain. Nah, tentunya adalah karena penggunaan borak dalam makanan masih banyak terjadi di masyarakat, lalu kurangnya kesadaran akan dampak kesehatannya, tentunya perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya kepada ibu-ibu rumah tangga yang memang biasanya menggunakan makanan-makanan yang terindikasi ditambahi oleh boraks dan formalin. Nah, jadi misalnya untuk aturan tersendiri kan kalau misalnya boraks itu sudah disampaikan bahwa dia adalah natrium tetraborat ya. Nah, seperti itu. Nah, dia sifatnya betul tadi basa ya. Nah, terus ciri-cirinya sebenarnya dari sifat fisik bisa dilihat, misalnya lebih kenyal, terus cenderung agak putih, ya. Terus kalau kerupuk juga rasanya lebih renyah dan getir seperti itu. Nah, terus biasanya tentunya kegunaan boraks itu kan tidak untuk bahan makanan. Akhirnya ketika diaplikasikan di bahan makanan, dia bisa mengganggu susunan syaraf pusat, ginjal, dan hati. Nah, seperti itu. Jadi biasanya penyalahgunaan boraks pada makanan itu biasanya pengenyal, misalnya untuk bakso, pempek, tahu, mie basah, dan perenyah pada kerupuk. Nah, lalu regulasi dan larangannya tentunya Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah mengatur hal ini. Misalnya contohnya di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan bahwa jelas dilarang boraks dan formalin sebagai bahan tambahan pangan. Lalu ada sanksinya juga jika melanggar ya itu pidana 5 tahun dan denda 10 miliar undang-undangnya. Nah, terus tadi kami melakukan cara deteksi sederhana yaitu mengandung kunyit ya. Kunyitnya itu langsung aja bisa dimasukkan ke dalam sampel gitu. Nanti dia akan mengubah senyawa itu warnanya itu ada indikatornya. Tadi konsepnya adalah betul si kunyit itu mengandung senyawa kurkumin. Nah, senyawa kurkumin itu adalah sensitif terhadap pH. Jadi sebagai indikator basa alami akan berubah menjadi warna merah bata sampai kecoklatan ketika ditambahkan boraks. Nah, betul sih tadi apa tak masukan dari Pak Yohan harus kita bandingkan juga itunya apa namanya uji selektivitasnya misalnya dengan basa-basa yang lain. Nah, mungkin kan basa yang lain yang biasanya suka ada juga adalah natrium bikarbonat ya misalnya itu juga kan basa juga sebenarnya. Nah, itu belum kami coba. Jadi sebenarnya tidak ada reaksi yang apa pembentukan kompleks dan lain-lain sih. Ini hanya indikator terhadap bahasa. Nah, kecuali nanti kalau yang pakai getah pepaya dengan formalin. Tapi kemarin kita hanya menyampaikannya secara lisan saja. Seperti itu. Nah, terus tentunya ketika peran masyarakat setelah harapannya gitu ya, setelah diedukasi tentang hal ini, bisa menjadi konsumen cerdas, dia bisa selektif gitu, bisa aware terhadap bahan pangan yang dikonsumsi, lalu dia juga bisa mengedukasi ke lingkungan sekitar. Jadi apa namanya menyampaikan misalnya yang dia dapat ke yang lain yang belum tahu, lalu bisa melaporkan produk yang mencurigakan, lalu mendukung produsen yang jujur dan sehat. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal kecil tersebut bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga seperti itu. Ini adalah dokumentasi kegiatannya ya. Jadi sebenarnya kemarin itu banyaknya adalah edukasinya melebar kemana-mana sih. Jadi tentang keamanan pangan-pangan yang lainnya. Jadi misalnya untuk apa namanya kandungan vitamin C sebenarnya kemarin juga harusnya bisa dilakukan. Jadi kan kalau kandungan vitamin C itu juga lebih mudah dilakukan bisa pakai redox menggunakan iodin ya oksidasi iodin
gitu. Itu kandungan vitamin C, terus juga jadi kemarin membahasnya banyak sih. Jadi lebih edukasi secara dua arah aja seperti itu untuk masalah-masalahnya. Seperti itu. Terima kasih. Harapannya langkah kecil kami bisa membawa perubahan yang besar bagi masyarakat. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nisa atas pemaparannya. Dipersilakan kepada Pak Yohan untuk memberikan hasil review. Terima kasih kepada Bu Partensa atas paparannya. Tadi saya lihat belum ada kuesioner juga ya untuk evaluasi PKM-nya ya. Kemudian untuk apanya Bu? Untuk outputnya dimasukkan kemana ini? Ke jurnal, ke RPS, bahan ajar atau ke media massa Bu ya? Ada prototype metode ya. Ya, ke ke jurnal sih Pak, ke jurnal. Kemarin itu Jurnal. kita ya belum kuesioner karena waktunya terbatas. Nanti mungkin bisa kuesionernya bisa menyusul nanti biar ada yang dibahas dari hasilnya. Ya. Ya, mungkin bisa ke prototype aja Bu, dihakikkan kalau memang itu bagus Ya, metode. ya itu juga bisa. Ya Pak. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Yohan atas reviewnya dan sekaligus ini pemaparan dari Ibu Nisa itu menutup acara diseminasi penelitian dan PKM kita di Prodi Kimia hari ini. Terima kasih untuk seluruh dosen dan kepada Pak Yohan dan Kaprodi Kimia ya. Jadi kita tutup acara hari ini dengan uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah ya, ini apakah bisa di lift Bapak Ibu? Sudah langsung aja nih kita tutup. Ya, Bu. Apa? Halo. Ya, Bu Maya. Lift. Kita lift aja. Udah selesai kan? Ya, Bapak izin lihat ya. Udah saya. Oke, terima Terima kasih kasih. Pak Yohan dan teman-teman semua. Terima kasih. Aku izin live. Sama-sama Bapak Ibu. Izin